Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Pada saat ini saya ingin berdiskusi dengan Anda, para peternak pemula, bagaimana pentingnya kita harus memiliki SOP atau Standard Operating Procedure untuk peternakan kita. Nah, jadi bagi Anda, peternak pemula yang mau peternakannya menjadi besar, ikuti video ini sampai selesai. Halo kawan peternak, pernahkah Anda mengalami sebuah kesulitan pada saat anak buah kandang Anda, ABK Anda, baru? ABK yang baru ini bingung apa yang harus dia lakukan di peternakan Anda. Bisa jadi dia sudah berpengalaman kerja di peternakan lain. Namun tentu saja pasti ada proses-proses, ada aturan-aturan, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di peternakan Anda dibandingkan dengan peternakan yang lain. Jadi harus bagaimana? Tentu Anda harus mengajarkan kepada ABK yang baru ini. Tapi bagaimana jika ternyata bahwa proses tadi, sistem kerja tadi tidak bisa sekali diajarkan dan langsung bisa ditangkap oleh ABK yang baru? Nah, oleh karena itu, maka peternakan yang sudah mulai mempekerjakan ABK selayaknya dan seharusnya harus memiliki SOP yang baku yang bisa dipelajari oleh siapapun, terkhusus untuk ABK yang baru bergabung. Hal ini tentu saja berbeda dengan jika peternakan Anda skalanya masih kecil dan Anda sendiri yang menangani dari mulai A sampai dengan Z. Kalau seperti itu artinya bahwa seluruh proses, seluruh kegiatan dan caranya itu sudah ada di dalam kepala atau pikiran Anda sendiri. Berbeda kasus jika Anda dibantu oleh ABK, apalagi jika ABK-nya adalah ABK baru atau sering terjadi pergantian ABK. Oleh karena itu, maka yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, itu harus dimiliki dan dibangun oleh seluruh peternakan. Nah, selain berfungsi untuk mempermudah agar ABK atau karyawan baru belajar dengan cepat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, serta bagaimana cara mengerjakannya, maka yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, itu juga sangat penting untuk membuat sebuah standarisasi terhadap proses kerja. Namanya juga SOP, Standard Operating Procedure. Dengan standarisasi proses kerja, standarisasi itu artinya apa? Proses-proses kerja itu memiliki sebuah standar, baik itu urutan kerjanya, baik itu intensitasnya, dan proses-proses lain yang harus dilakukan pada sebuah pekerjaan. Dengan proses kerja yang terstandarisasi tadi, maka diharapkan bahwa output atau hasil kerja menjadi terstandar dengan baik. Sebagai contoh nih misalnya, SOP kelahiran cempe atau SOP induk melahirkan. Di dalam SOP kelahiran cempe, salah satu poin penting yang harus dilakukan adalah memberikan betadin atau antiseptik kepada pusar si cempe. Itu segera dilakukan.
Tujuannya agar apa? Agar si cempe terhindarkan dari suatu penyakit yang sangat mematikan, yaitu namanya penyakit tetanus. Dan itu harus dikerjakan atau dilakukan selama tali pusarnya belum lepas. Kalau di TNG, SOP-nya adalah dilakukan 2 hari sekali pada pusar sampai dengan pusarnya lepas. Nah, hal lain yang harus dilakukan misalnya di dalam SOP kelahiran adalah bahwa bekas darah atau ketuban pada bagian ekor dan paha bagian atas induk harus segera dibersihkan. Karena jika tidak segera dibersihkan, maka lalat akan datang dan kemudian menaruh telur di situ dan akan bisa mengakibatkan terjadinya ulat yang akan hidup di situ dan kemudian menggerogoti dan membuat penyakit buat si induk. Prosedur yang lain yang penting di dalam SOP kelahiran adalah pada saat cempe lahir harus segera dibantu jika mengalami kesulitan dan kemudian harus segera dibersihkan mulut dan hidungnya agar si cempe bisa cepat bernafas dengan normal. Nah, itu adalah salah satu dari rangkaian SOP yang ada di dalam SOP kelahiran cempe atau induk melahirkan. Di TNG sendiri pada saat ini ada lebih dari 15 SOP. SOP yang terkait dengan pekerjaan di lahan hijauan atau di kandang semuanya ada, sehingga seluruh karyawan atau ABK mereka tahu persis apa yang harus mereka kerjakan pada saat misalnya menanam rumput dan ramban di lahan. Ada SOP-nya. Atau misalnya SOP panen. Ada SOP-nya. Di kandang misalnya ada SOP kedatangan misalnya ternak baru. Kemudian ada SOP induk melahirkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada SOP juga untuk pemerahan. Kemudian ada SOP juga untuk perkawinan. Ada SOP juga untuk misalnya proses pembuatan silase dengan cara chopper. Kemudian ada SOP tentang bagaimana proses produksi pupuk kompos yang dihasilkan oleh TNG. Kemudian bahkan ada juga SOP bagaimana rotasi cempe, cara penanganan cempe di dalam breeding camper harus dilakukan. Nah, SOP yang cukup banyak tadi itu dibentuk untuk memudahkan ABK bekerja. Dan yang kemudian menjadi menarik adalah SOP ini sifatnya dinamis ya. Arti dari dinamis itu nggak kaku, nggak sama terus-menerus. Karena yang namanya SOP itu atau proses-proses, langkah-langkah dan aturan itu bisa jadi harus sering direvisi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam kasus di TNG Farm selama 1,5 tahun ini sudah 3 kali melakukan revisi SOP. Karena dengan adanya revisi, maka rangkaian proses cara kerja menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu adalah salah satu fungsi dari prinsip PDCA yang sudah dibuatkan videonya beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu, menurut saya SOP merupakan jantung dari keberhasilan Anda atau kesuksesan Anda di dalam beternak. Jadi, rekan-rekan, jangan lupa mulai buat SOP Anda sehingga memudahkan Anda dan karyawan Anda untuk bekerja dan kemudian membuat peternakan Anda menjadi berhasil dan sukses. Mulainya kapan? Mulainya ya dari sekarang. Jika belum punya, kalau sudah punya, segera lihat, jangan lupa direvisi setiap 6 bulan sekali,
Sehingga dengan demikian proses yang terbaik yang dilakukan di tempat Anda. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali dan belum subscribe, jangan lupa ya, segera subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih untuk sudah menonton. Salam sukses buat Anda. Semoga peternakan Anda makin maju dan makin berkembang. Sampai ketemu.